Ya, dari tadi kita udah woro-woro ada penonton cantik, Vincent. Ya kan? Dan ini saatnya kita kedatangan teman-teman pramugari-pramugari dari AirAsia. Cantik-cantik banget ya. Dan juga yang dari kampus dari mana? Ingatan saya lagi dong. Dari IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Batam. Ya. Dan tentunya bagian sana dari komunitas korban gigitan curut, apa kabar nih? Ya. Mudah-mudahan bisa cepat sembuh ya. Oke, baiklah. Vincent. Nggak. Loh, mereka bikin komunitas. Ada. Mereka sama-sama pernah digigit curut. Nggak. Ya gimana dong? Enggak, mereka awalnya biasa. Biasa. Awalnya biasa. Biasa, mencar-mencar. Terus digigit curut. Iya. Terus akhirnya bikin komunitas. Banyak kesamaan gitu loh. Oh. Ya itu mereka tuh ya. Jadi mau masuk komunitas itu harus digigit curut dulu. Iya. Oke. Kan korban. Cepat sembuh ya. Oke. Vincent, Ya, kemarin Desa. kan gue liburan ya kan. Wah, gue liburan kan ke mancanegara ya. Ke luar negeri terus. Sombong banget loh. Loh, bukan sombong, ini kan cerita. Iya. Kemarin gue ketemu sama pramugari dan juga pramugarinya itu, aduh ya ampun Vincent, baik-baik banget. Mau gue. Apanya dong? Maksudnya mau dilayani. Mau naik lagi. Mau naik lagi, iya, ya kan. Pramugari itu adalah sebagai ujung tombak keselamatan para penumpang. Setuju, itu setuju. Itu dia, itu ya kan? setuju. Mereka yang pertama loh. Banyak orang yang berpikir bahwa pramugari itu cuman bawain makanan, cuman ngasih tahu tempat duduk, tapi banyak yang belum tahu kalau itu ternyata tombak keselamatan dari para penumpang. Nah, pantesan ada sekolah pramugari di Cina. Nah, yang mewajibkan muridnya untuk mengikuti pelatihan militer. Sampai berita tentang pramugari dari Cina juga ya. Semua berita kita kebanyakan dari Cina ya. Iya. Salah satu sekolah pramugari di Cina mengajarkan muridnya untuk ikut pelatihan militer. Mereka harus latihan bela diri, memecahkan piring dengan tangan kosong, lari keliling lapangan dan merangkak di parit berlumpur. Wih. Wow. Tujuannya adalah agar nantinya kalau jadi pramugari dapat mengatasi keadaan darurat seperti pembajakan pesawat dan lain sebagainya. Tuh, tadi tuh lihat gambarnya ya. Iya. Sangar ya. Dan ada artikel berikutnya nih, kalau mau jadi pramugari, nggak hanya cuman modal cantik, tapi juga harus punya cara tersendiri untuk menghibur para penumpang. Seperti yang dilakukan oleh pramugari yang satu ini. Pramugari yang belum diketahui namanya menghibur penumpang dengan bergoyang ala Bruno Mars di video klip Uptown Funk. Nih ya. kita lihat videonya. Wih. Oh, di Indonesia hiburan seperti apa ya? Nah. Tanya langsung aja. Kita panggil bintang tamu selanjutnya. Kita punya wanita-wanita adalah pramugari-pramugari dari AirAsia. Penonton kayaknya kurang semangat nih. Udah semangat. Iya. Aduh. Tuh kan nyaut dong, biar semangat. Sebentar ya. Ikang Fauzi. Ya kan? Silakan. Iya. Iya. Ribet amat, ribet amat. Mereka nggak ngikutin, nggak semangat ya? Tepuk tangan dulu dong buat tamu-tamu kita. Absen dulu, absen. Saya udah tahu nama-namanya. Oh, udah tahu. Ini Mbak Proy. Benar. Bukan. Mbak Prio. Aduh. Proyi. Benar kan? Bukan, Mbak Yovita. Ya, betul. Tadi saya bilang gitu. You Proi Oh iya. Ada Proyi. Mbak Yovita Purpasari. Puspasari. Puspasari. Ya. Oh, Dan juga ada yang paling panjang namanya nih. Raden Astri Pandu Pratiwi. Nah itu. Belakangnya nggak pakai niji ya? Nggak usah. Soalnya Mbak Aci ini adalah istri dari Adri Niji, Oh. dramernya. Wah, sering digebuk dong di rumah. Kan draman. Ini orang norak ya. Diberikan ketukan-ketukan. Oh gitu. iya. Ada Mbak Proyi. Oh ini Proy, saya ketukar. Rio lagi. Dan juga ada Mbak Putri Sarah. Selamat datang, cantik-cantik sekali. Nama panggilannya aja, Mbak Aci, gua tahu nama panggilannya. Ini Mbak Oyi. Oi. Kalau ini Mbak Mbak Yofi, Mbak Yovita. Yofi boleh. Kalau Mbak Putri aja. Putsar boleh. Putsar. Putsar.
singkatan dari Putri Sara. Oh, futsal. Dia adiknya football. Apa tuh? Putar balik. Futsal sama football. Aduh, ini orang norak banget. Makin lama makin norak, maaf ya Mbak ya, maaf ya. Tapi kan kita sering ya, banyak juga tuh Night Lover sering naik pesawat. Ya. Sering juga in touch langsung dengan pramugari. Tapi banyak yang nggak tahu, kita tahu pramugari aja. Tapi behind itu semua, dibalik itu semua kan kalian juga punya kehidupan pribadi ya Ya kan? pasti masa nggak punya kehidupan pribadi. Nih kalau Mbak Putri dulu news anchor kan? Tuh gue tahu. Di Ya kan? TV lokal di Medan? Iya. Oh, orang Medan. Orang Medan. Kalau Mbak Yovita? Saya pelari. Hah? Pelari? Pelari? Iya betul. Wow. Kok dari pelari tiba-tiba jadi... Jadi gitu kan? Bisa ketawanya imut. Iya, iya. Pramugari harus gitu ketahuan? Enggak, ya kan style masing-masing. Kalau Mbak Proy Kalau Mbak Proy apa nih profesinya? Dia tutup muka. Sebelum jadi pramugari, Sebelum jadi pramugari? sekolah sih dulu. Oh, di sekolah pramugari gitu, langsung ya berarti ya? Kalau Mbak Ci nih sama profesi adalah sebagai istri anak band. Iya dong. Nah, itu bukan profesi. Oh iya, pilihan hidup ya. Pilihan Iya. Iya betul banget. Oke, ini kalau pertanyaan selanjutnya agak serius nih ya. Tantangan terbesar menjadi seorang pramugari itu apa? Silakan, siapa mau duluan? Saya. Bukan lu kan pramugari. Yang mau jadi futsal dulu sekarang. Kalau saya sih tantangan terbesar jadi pramugari itu mungkin dalam hal konsistensi yang setiap hari semakin lama harus semakin meningkat. Contohnya konsistensi dalam hal safety, dalam hal pelayanan, dalam hal menjaga image. Saya pernah tuh ketika mau berangkat terbang, tiba-tiba saya dapat info bahwa salah satu keluarga saya mengalami kemalangan dan itu saya mood hancur berantakan. Iya. Tapi saya harus bertugas dan ya saya tetap harus tersenyum pada penumpang tanpa mereka harus tahu apa yang sedang saya alami. Betul. Jadi di situ saya belajar pengendalian diri bahwa kita harus bisa selalu tersenyum, selalu senang walaupun hati lagi sedih. Wow. Profesionalisme. Oke, terus kalau misalnya Mbak Proy? Kalau aku mungkin keterbatasan waktu dengan keluarga ya. Dan harus merelakan hari-hari besar keagamaan tidak berkumpul bersama mereka gitu. Apalagi kemarin Idul Fitri ya. Iya. Itu lagi trafficnya lagi padat Betul. banget. Jadi terbang aja udah nggak Idul Iya. Fitri di Jakarta berarti ya. Oke. Nah kalau ngomongin momen, nih ada satu momen yang saya seneng banget karena Mbak Aci ini ketemu dengan Adri itu pada saat Ulang tahun bukan di AirAsia. pesawat tapi ya. Oke, pada saat Ulang tahun AirAsia yang ketiga kalau nggak Niji main. salah. Niji main. Wah, dia main drum deh tuh ya. Itu lagu apaan? Niji biola. Oh iya iya. Terus? Datang deh, set, lempar stick, cas. Enggak dong. Gila-gila. Ya enggak lah. Siapa tuh? Saya. Tring tring. Oh, langsung gitu. Gimana ceritanya? prosesnya kayak gimana Mbak Aci? Ketemunya. Ini ketawanya lucu. Iya kan dia ini, emang gayanya gitu. Oke Mbak Aci, gimana ketemunya gimana? Ketemunya waktu itu jadi Niji habis manggung. Kebetulan aku datangnya telat sama teman aku. Terus Niji Telah baru bawa berkah berarti ya. Nah, terus? Niji manggung udah selesai sih. Terus kita after dia manggung kita biasa ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Terus mereka di belakang kita gitu. Nah aku pergi sama teman aku yang kebetulan teman SMP-nya Adri. Oh. Jadi dikenalin di situ sih. Dikenalin sama teman SMP itu akhirnya berkelanjutan Berlanjut. lah. Enggak sih aku di PHP-in sebulan. Nggak, tapi satu hal kalau saya naik pesawat gitu kan sering ngelihat pramugari itu kayaknya happy terus, Ya, itu dia. senang terus kayaknya walaupun penumpang ada yang ngeselin ya, ada yang belum mendarat udah handphone cek, tet, ada yang begitu, ada yang baru mendarat seatbelt udah dibuka, ada yang nggak mau, banyak lah. Tapi sebenarnya kalian gimana sih ininya? Apa ya dalam hati? Apakah kesal juga? Apakah harus? Nah ayo. Mbak Yofi, nih senyum dulu Saya tapi aja kan. kesel soalnya sebagai penumpang Nih saya ya penumpang. Mungkin itu. Mbak Yofi nanti ketawa-tawa padahal dia sebel sama kita berdua juga bisa. Ya kan? Tapi karena kebiasaan dia. Gimana Mbak? Kalau ada kejadian-kejadian kayak gitu suka sebel sendiri nggak? Ya awal-awal jadi pramugari memang seperti itu. Tapi terus saya membaca tulisan salah satu artis bahwa apapun itu is just a job, don't let it get into your head. Sedap. Jadi Ada teksnya di bawah ya. Kita lihat ya. Iya.
Jadi maksudnya mungkin mengesalkan, mungkin mereka marah-marah, tapi sebenarnya bukan kepada saya pribadi, tidak menyerang saya sebagai pribadi. Ya. Jadi harus sabar saja. Gitu. Anggap itu memang pekerjaan, part of the job. Part of the job. Itu luar biasanya bener ya, pramugari itu. Tapi Soalnya mereka apa-apa kan nggak ke pilot, apa-apa ke pramugari langsung Iya, kan. benar. Tapi kita mau tahu prakteknya aja langsung, Vincent. Nah. Kita kasih beberapa penumpang-penumpang yang beda-beda karakternya, ya Ya. kan? Kita masuk ke Tonight Challenge. Baiklah, teman-teman pramugari akan menghadapi challenge, menghadapi tantangan untuk menghadapi berbagai macam karakter penumpang. Karena penumpang itu dengan berbagai macam karakter, ada yang ngeselin, ada yang nyebelin, ada yang belum pernah naik pesawat, seperti yang satu ini. Saya akan tantang pertama yaitu Mbak Aci yang harus menghadapi karakter penumpang baru pertama kali naik pesawat. Silakan Mbak Aci. Ini baru pertama kali naik pesawat. Ya. Bagaimana cara Mbak Aci menghadapinya? Silakan. Adek kenapa? Aku takut. Takut kenapa? Aku takut terbang. Emang ini pertama kali terbang? Iya, aku Mama papanya mana? ini menyusulin anak mama papa. Kalau aku anak orang kaya. Gak usah takut, kan ada kami yang nemenin di sini. Sama tante ya. Iya. kan Boleh kita juga. temen juga. Boleh. Terus Aku tetap takut. jangan takut. Pokoknya ada kami, kalau enggak kamu bobo aja. Nanti tiba-tiba pas bangun udah sampai di tujuan. Aku nggak bisa bobo, tante. Kenapa nggak bisa bobo? Merem, udah gitu nanti bangun kan udah sampai. Nggak bisa. Aku kalau mau bobo mesti didongengin sama mama. Didongengin? Itu mah gampang. Aku didongengin ya? Tante, Iya, aku dongengin. boleh. Jadi ceritanya gini. Pada suatu hari, ada anak yang pemberani berangkat naik pesawat sendirian. Lalu, di dalam pesawat dia meminta pramugarinya untuk berdongeng karena dia sudah mulai ketakutan. Dan sang pramugari akhirnya berhasil menenangkan anak tersebut dan dia sudah mulai tertidur, terlelap, dan bangun-bangun sudah sampai di tujuan. Dek, 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 Iya, tante. bobo ya? Iya. Masih takut nggak? Enggak. Udah kalau gitu. Jadi penasaran, si Adri Niji di rumah didongengin juga nggak ya? Oke baiklah, kita menantang berikutnya. Ini yang mau saya tantang adalah Mbak Yovita Puspasari. Dan karakter selanjutnya yang harus dihadapi Mbak Yofi adalah karakter penumpang yang banyak maunya. Silakan Mbak Yovita. Siap menghadapi penumpang yang banyak maunya? Siap. Oke, ini dia. Silakan. Selamat malam Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya mau taruh tas saya ini di mana ya? Oh boleh, boleh. Sudah penuh di atas, mari saya bantu. Saya taruh di udah. belakang ya. Iya. Itu berat banget soalnya. Tidak apa-apa, Oh, Ibu iya, iya. silakan duduk. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mbak, Iya Mas, ada yang bisa saya bantu? ini bangkunya nggak bisa maju mundur ya? Maaf, tidak bisa. Loh, mobil aja bisa maju mundur bangkunya. Mas ini kan pesawat, bukan mobil. Saya tahu ini pesawat. Saya minta bisa maju mundur dong. Tidak bisa Mas, demi kenyamanan tamu yang lain. Oh, oke. Mbak, Maaf ya, Oke. permisi. Iya, maaf. ini ada yang kursi bisa saya bantu? taruh di mana ya Mbak ya? Ini saya berat banget. Mari saya bantu. Taruh di sini aja ya Kak ya? Mas? Tidak bisa, tidak bisa Ibu. Saya bantu ya. Saya taruh di kompartemen yang lain ya. Depannya kosong depannya. Iya, tidak Itu bisa. mahal tasnya nggak bisa. Iya, dibawa. saya akan hati-hati Oh, iya. ya. Permisi Ibu, sebentar ya. Iya. Mbak, Mbak, Iya Mas. Mbak, Iya Mas, ada yang bisa saya bantu lagi? ini jendelanya nggak bisa dibuka ya?
Maaf, tidak bisa. Wah, saya takut mabok, Mbak. Prosedurnya memang sudah seperti ini, Mas, demi Buka ya? keselamatan penerbangan. Ada engkolnya nggak? Saya pinjam dong. Tidak boleh. Aduh, Mbak, nanti saya minta angin cepoi-cepoi, Mbak. Maaf sebentar ya. Ya, Ibu, maaf. Ada bisa cemilan nggak bantu. Mbak? Kayak saya gampang lapar kayak tumpeng gitu buat nyemil gitu. Ibu, tumpeng untuk makan siang. Kalau cemilan ada kacang. Ibu mau beli? Ya boleh nanti. Sebentar ya, Ya. saya ambil kacangnya. Mbak. Mbak. Ya, Mas, ada yang bisa saya bantu lagi? Ini yakin nggak bisa dibuka nih? Yakin? Nggak bisa dibuka? Tidak boleh dan tidak bisa. Oke, jendela nggak bisa dibuka. Tapi kalau pintu hati Mbak bisa dibuka dong. Mas Desa pakai sabuk pengaman dulu ya. Pintu hati dibuka. Itu mah bukan penumpang banyak maunya, penumpang norak. Dan berikutnya masih 2 tersisa. Ada Mbak Oi dan juga Mbak Putsar di sana. Saya akan tantang mereka untuk menghadapi penumpang yang jahil. Silakan Mbak Oi dan juga Mbak Putsar. Putsar. Pernah menghadapi penumpang yang jahil? Pernah. Sering. Tapi apakah jahilnya seperti ini? Kita lihat saja. Silakan. Ada yang mau dibeli? Silakan. Ada yang mau dibeli oleh-olehnya Mas. Oleh-olehnya, ada yang mau dibeli? Oleh-olehnya. Souvenirnya. Mau jalan kemana, Mas? Ada yang mau Barang-barang dibeli? cendera Matanya, satu cendera pesawat matanya. kita. Oh iya. Cendera matanya dia Sendirian aja. Iya. Payungnya Mas. Masa nggak ada temennya sih? Musim hujan loh. Silakan. makan. Maunya sih. Ini ada tumbler buat minum. Kenapa nggak cari teman? Maunya gue ngajak teman-teman gue Buat apaan? biar nggak diganggu kayak lo. Ada yang mau dibeli souvenirnya. Barang-barangnya, Mas, Ada yang mau dibeli. Mas. Cendera matanya ada payung, ada tumbler. Yang paling mahal apa, Mbak? Yang paling mahal kita ada kaos, Mas. Berapa? Mas mau yang mana? Ada 500.000, ada 1 juta. Kok ada- murah ya? Yang di atas-atas itu nggak ada? Ada 2 juta mau Mas? 2 juta ya? Uh-uh. Yang ini berapa? Yang ini, Yang itu Rp200.000. Oke, yang ini? Yang itu yang ini 400.000 rupiah. Oke, saya ambil 200.000, Mbak. Yang ini ya Mas ya. Yang lain ada yang mau lagi Mas? Ada mug, ada tumbler. Enggak, mahal. Tadi nanya yang paling mahal. Ini Mas, gantungan kuncinya Rp200.000 ya. Makasih ya, Mbak ya. Silakan. Mas, sama-sama. Mbak, masih lama nggak sih ini pesawatnya? Pesawatnya, sebentar lagi kita udah mau landing. Iya, saya udah pengen cepet-cepet pulang nih. Oh iya. Ini udah persiapan untuk mendarat sebentar lagi ya. iya, oke. Ya Iya, Mas. mari. Silakan. Ada yang mau dibeli? Mbak. souvenirnya? Ya, Sorry, boleh selfie nggak? ya, kita udah mau mendarat ini Mas. Sebentar aja deh, ya. Gimana ya Mbak ya? Ayo, boleh ya? Sekali aja ya Mas Sekali ya. aja ya Mas Asik, ya. boleh bro. Ya, mati handphonenya, Mbak. Ini handphone saya mahal loh padahal. Iya. Oke deh, Mbak. Nggak jadi. Thank you ya. Makasih. Iya, oke, Mbak, makasih. Silakan, ada yang mau dibeli. Cendera matanya. Bisa lihat tiketnya? Oh, tiketnya. Tiketnya ya. Wah, saya taruh mana tadi ya? Maaf Mbak, ini penumpang gelap kebetulan. Dia nggak menggunakan tiket. Enak aja. Tepuk tangan dulu buat para pramugari. Ya. Terima kasih buat teman-teman pramugari sudah menyempatkan hadir. Terima kasih. Ini salam buat Adri ya. Mbak Proy, Mbak Aci, Mbak Putsa, dan juga Mbak Yunita ya. Yunita. Terima kasih ya. juga buat teman-teman pramugari yang di bangku penonton. Ya. Terima kasih. Tetaplah jadi pramugari sebagai ujung tombak keselamatan para penumpang. Dan buat para penonton cowok-cowok jangan bersedih. Setelah yang satu ini kita akan kedatangan lagi wanita cantik lainnya. Tetap di Tonight Show. Kemarin pakai oli bekas motor sih lumayan. Udah. Ada aduh. Itu bukan bersisik, lebih ke busik. Oh iya.